Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok 4 dan video ini merupakan ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Nah, pada kesempatan ini, kami akan memaparkan proposal proyek kami yang berjudul Penerapan Nilai Musyawarah Pancasila dalam Penguatan Literasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Padang. Nah, melalui video ini, kami akan menjelaskan latar belakang, tujuan, serta rencana pelaksanaan kegiatan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Perkenalkan, nama saya Ziyaditya Firgus dengan NIM 2310513013. Di sini saya akan memaparkan bagaimana latar belakang dan rumusan besar dari proyek kami ini. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara UMKM berbisnis. Melalui digitalisasi, UMKM bisa meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Namun masih banyak pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi digital seperti promosi online. Karena itu, literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan digital terbukti dapat meningkatkan kemampuan manajemen dan pemasaran UMKM termasuk di Kota Padang. Selain kemampuan teknis, nilai musyawarah dan mufakat dalam sila keempat Pancasila juga perlu diterapkan agar UMKM tidak hanya cerdas digital, tetapi juga menjunjung tinggi etika, kerjasama, dan gotong royong. Pelatihan akan dilakukan di Gor Haji Agus Salim dengan kolaborasi bersama mitra UMKM. Dengan begitu, UMKM Padang bisa menjadi pelaku ekonomi yang maju secara digital dan berkarakter Pancasila. Lalu untuk rumusan masalah, jadi ada 5 rumusan masalah yang telah kami susun untuk panduan proyeknya. Yaitu yang pertama, sejauh mana pelaku UMKM memahami dan mampu menggunakan teknologi digital sebelum mengikuti pelatihan berbasis nilai musyawarah Pancasila. Lalu yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi UMKM ketika mencoba menggunakan media sosial atau platform e-commerce untuk memasarkan produknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana prinsip musyawarah dan gotong royong bisa diterapkan dalam proses pelatihan agar lebih partisipatif dan kolaboratif, bukan hanya sekedar instruktif. Kemudian yang keempat, ada seberapa besar pengaruh pelatihan yang berbasis nilai musyawarah terhadap peningkatan daya saing dan kerjasama antar pelaku UMKM. Lalu yang kelima, bagaimana model pelatihan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dengan karakter budaya yang mirip sehingga penerapan literasi digital bisa disesuaikan dengan nilai lokal masing-masing daerah. Perkenalkan, nama saya Merdeka Antasya Ramli dengan NIM 2310511009. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dari proyek ini. Proyek ini bertujuan memberdayakan pelaku UMKM di Kota Padang dengan meningkatkan literasi digital berbasis nilai musyawarah dan gotong royong. Dengan harapan masyarakat mampu menggunakan teknologi tanpa meninggalkan nilai sosial dan budaya. Ada 5 poin penting tujuan penelitian proyek ini. Yang pertama, meningkatkan kemampuan literasi digital UMKM, baik itu media sosial, e-commerce, dan konten digital. Yang kedua, menanamkan nilai musyawarah dan kebersamaan dalam mengembangkan usaha yang kolaboratif dan beretika. Yang ketiga, mendorong jejaring kolaboratif antar pelaku UMKM berbasis gotong royong. Yang keempat, memperkuat daya saing UMKM lokal melalui integrasi teknologi dan nilai budaya bangsa. Yang kelima, mewujudkan model pelatihan dengan menyeimbangkan aspek teknologi dan etika sosial budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat penelitian dari proyek ini. Yang pertama, memperkuat daya saing UMKM lokal melalui teknologi digital. Yang kedua, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai penerapan nilai sila keempat Pancasila. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan literasi digital bagi pelaku UMKM. Yang keempat, mendorong semangat bermusyawarah, bergotong royong, dan beretika bermedia. Yang kelima, mewujudkan model pemberdayaan UMKM berbasis nilai Pancasila yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Fadilah Anissa dengan NIM 2310512005.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian tinjauan pustaka, di mana yang pertama yaitu adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila berperan penting sebagai dasar dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Kailan pada tahun 2016, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika zaman, namun tetap berakar pada kepribadian bangsa Indonesia. Dalam era digital, Pancasila berfungsi sebagai penuntun moral agar masyarakat dapat menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Nilai-nilainya juga menjadi filter terhadap pengaruh globalisasi yang tidak selalu sejalan dengan budaya bangsa. Dengan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital, diharapkan tercipta keseimbangan antara kemajuan teknologi dan keteguhan moral bangsa. Yang selanjutnya yaitu sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat yang menjunjung dialog, toleransi, dan penghargaan terhadap orang lain, menurut Nota Negara 1983. Nilai ini menjadi dasar kehidupan sosial yang demokratis dan berkeadilan, di mana dalam prakteknya, sila keempat dapat diterapkan dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberdayaan pelaku UMKM melalui pelatihan dan pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan prinsip musyawarah. Yang kedua yaitu penerapan dalam literasi digital yang mendorong masyarakat untuk tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga belajar berkomunikasi, menghargai pendapat, serta membangun keputusan bersama secara bijak demi kepentingan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha Ramadhani dengan NIM 23105111029. Akan menjelaskan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia. UMKM ini punya peran yang penting dalam perekonomian nasional. Bisa dibilang mereka adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi karena sekitar 99% dari total unit usaha di Indonesia itu adalah UMKM. Mereka juga menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional, yang artinya sebagian besar masyarakat kita menggantungkan hidupnya di dalam sektor ini. Selain itu, UMKM juga berperan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika terjadi krisis pandemi kemarin. Nah, kalau kita lihat di Kota Padang, perkembangan UMKM juga sangat pesat. Sektor yang paling menonjol ada di bidang kuliner, kerajinan, dan pariwisata lokal. Tapi tentu masih ada tantangan seperti pengelolaan bisnis yang belum optimal, pemasaran yang terbatas, dan kurangnya pemanfaatan teknologi digital. Nah, di sini digitalisasi punya peran penting. Digitalisasi menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing UMKM. Dengan literasi digital, pelaku usaha bisa memperluas pasar dan menekankan biaya promosi, misalnya lewat media sosial atau juga e-commerce. Transformasi digital sekarang bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan mendesak supaya UMKM kita tidak tertinggal dari persaingan global. Selanjutnya, literasi digital sebagai bentuk implementasi nilai Pancasila. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengelola informasi digital secara efektif, etis, dan bertanggung jawab. Nah, di Indonesia sendiri, literasi digital punya peran penting, yakni mendorong pemerataan ekonomi berbasis teknologi. Literasi digital juga membantu masyarakat agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan perkembangan teknologi. Kemudian, literasi digital juga punya keterkaitan erat dengan nilai-nilai Pancasila, yakni dengan mewujudkan literasi digital, kita bisa mewujudkan tanggung jawab, kebijaksanaan, dan saling menghormati antara pengguna internet. Juga merupakan bentuk pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Jadi, bisa dibilang UMKM dan literasi digital itu saling berkaitan. Digitalisasi membantu UMKM berkembang, sementara literasi digital memastikan proses itu berjalan dengan bijak dan beretika sesuai dengan nilai Pancasila. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Adarangga dengan NIM 231051264. Saya akan menjelaskan mengenai literasi digital dan transformasi ekonomi. Pertama yaitu definisi dari literasi digital. Literasi digital merupakan kemampuan memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari dan dalam aktivitas perekonomian. Selanjutnya yaitu pentingnya literasi digital untuk inovasi. Yaitu literasi digital dapat membuka peluang inovasi lewat penggunaan teknologi open source atau AI. Literasi digital juga memperluas jaringan bisnis lintas wilayah. Selanjutnya, pengaruh literasi digital pada UMKM. Yang pertama, literasi digital memberikan kemudahan berbisnis secara daring. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis. Dan yang terakhir, literasi digital memungkinkan pengelolaan data pelanggan dan analisis tren pasar. Selanjutnya, yaitu literasi digital sebagai bagian strategi bisnis.
Literasi digital membantu menjadi transformasi penting di Kota Padang, karena Kota Padang masih dominan menggunakan metode konvensional. Selain itu, pelatihan yang tepat menjadikan literasi digital motor penggerak ekonomi digital inklusif dan kompetitif. Selanjutnya yaitu nilai musyawarah dalam Pancasila sebagai sosial budaya. Yang pertama, nilai dasar Pancasila. Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa dan dasar etika dalam dunia usaha, di mana Pancasila menuntun perilaku yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu makna musyawarah mufakat dari sila keempat, yaitu menekankan keputusan bersama, dialog terbuka, dan penghormatan terhadap perbedaan sebagai wujud demokrasi yang beradab. Terakhir yaitu relevansi bagi UMKM dan era digital. Yang pertama yaitu memperkuat solidaritas dan kerjasama antar pelaku usaha. Yang kedua, menjadi pedoman etika komunikasi digital yang santun, serta membentuk proses pembelajaran partisipatif dan berbasis budaya bangsa. Perkenalkan, nama saya Resya Alia Mahendra dengan NIM 2310511027. Di sini saya akan membahas tentang pelatihan literasi digital berbasis nilai musyawarah, yang mana terdapat 3 pembagian. Yang pertama yaitu pendekatan berbasis kearifan lokal, yaitu menggabungkan aspek teknologi digital dengan nilai musyawarah, menekankan dialog, diskusi, dan pencarian solusi bersama. Yang kedua yaitu proses pembelajaran yang kolaboratif. Tidak hanya belajar keterampilan teknis seperti aplikasi dan pemasaran online, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan, rasa empati, dan kerjasama antar pelaku UMKM. Yang ketiga yaitu dampak dan nilai sosial. Berdasarkan Putu, pada tahun 2025, pendekatan ini meningkatkan efektivitas pelatihan, membentuk pelaku UMKM yang cakap digital, beretika, komunikatif, dan bertanggung jawab sosial. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang integrasi konsep literasi digital berbasis nilai musyawarah untuk meningkatkan daya saing UMKM. Adapun konsepnya yaitu meningkatkan daya saing UMKM tidak hanya bergantung pada kemampuan digital, tetapi juga pada penguatan nilai sosial budaya sebagai identitas bangsa. Adapun tujuan pelatihan literasi digital berbasis musyawarah terbagi menjadi 3, yaitu pertama, meningkatkan kemampuan digital dalam pemasaran daring, manajemen data, pemanfaat teknologi e-commerce. Yang kedua, yaitu membangun jejaring kolaboratif UMKM dengan semangat gotong royong dan saling mendukung. Yang ketiga, yaitu menumbuhkan kesadaran etis dan kebersamaan sehingga usaha berkembang tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja. Selanjutnya, yaitu ada peran, yang dimana literasi digital berfungsi sebagai alat transformasi ekonomi, sementara nilai musyawarah menjadi fondasi etis dan kultural untuk meningkatkan keberpihakan pada kemaslahatan bersama. Sekian penyampaian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jifari Nurul Iksan dengan NIM 2310512054. Kali ini saya akan menjelaskan kerangka konseptual dari proposal ini. Yang pertama yaitu dasar ideologi, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Fokus nilainya berupa musyawarah, gotong royong, dan kebijaksanaan. Tujuan umumnya yaitu internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan lokal ekonomi. Outputnya berupa terbentuknya komunitas digital UMKM berbasis gotong royong. Metode implementasi yang digunakan yaitu penerapan nilai musyawarah dalam pelatihan. Outcome jangka pendeknya berupa peningkatan kemampuan digital dan etika bermedia, dan output jangka panjangnya berupa meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM lokal. Selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Bentuk kegiatan yang akan kami lakukan yaitu berupa proyek pengabdian mini atau project based learning berupa pelatihan literasi digital bagi pelaku UMKM Kota Padang. Tujuan utama dari kegiatan ini yaitu mengimplementasikan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan dalam konteks kehidupan bermasyarakat di era digital. Pendekatan kegiatannya berupa dilaksanakan secara partisipatif dengan mahasiswa dan pelaku UMKM berdiskusi serta belajar bersama tentang pemasaran digital dan etika bermedia sosial, dan nilai musyawarah serta gotong royong dalam pengelolaan usaha. Hasil yang kami harapkan yaitu pelaku UMKM tidak hanya mahir secara digital, tetapi juga berkarakter Pancasilais dalam praktik sosial ekonomi.
Sekian. Perkenalkan, nama saya Jihan Zakiah dengan NIM 2310511041. Di sini saya akan menjelaskan terkait kegiatan proyek yang akan dilaksanakan oleh kelompok kami, di mana kegiatan proyek ini akan dilaksanakan selama 5 pertemuan, yaitu dari pertemuan ke-11 hingga pertemuan ke-15 pada mata kuliah Pancasila. Nah, lokasi kegiatan itu berada di area UMKM di Kota Padang, seperti di Gor Haji Agus Salim. Karena di wilayah ini terdapat banyak pelaku UMKM yang masih aktif, namun membutuhkan pendampingan dalam pemanfaatan teknologi digital. Nah, untuk pelaksanaan kegiatan sendiri itu berlangsung pada pukul 9 pagi hingga 1 siang, dengan jadwal yang disesuaikan bersama mitra UMKM sendiri. Untuk proyek ini terdiri atas 5 tahap utama. Yang pertama itu ada persiapan, di mana kelompok kami akan menentukan tema, pembagian tugas, dan penyusunan materi pelatihan. Nah, yang kedua itu ada observasi mitra. Ini berguna untuk mengidentifikasi kendala UMKM dalam proses digitalisasi seperti promosi dan penggunaan e-commerce. Nah, yang ketiga itu ada pelatihan literasi digital. Nah, ini berfokus pada pembuatan akun bisnis di Instagram, Shopee, dan TikTok Shop, serta pemahaman etika dalam bermedia sosial. Nah, untuk yang keempat itu ada musyawarah dan kolaborasi. Ini berupa diskusi bersama pelaku UMKM untuk berbagi pengalaman dan membentuk komunitas digital berbasis gotong royong. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi dan refleksi. Ini berguna untuk menilai penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya musyawarah, serta penyusunan laporan akhir. Nah, selanjutnya itu untuk sasaran kegiatan, di mana fokus utama dari proyek kami itu adalah pelaku UMKM lokal, terutama pedagang kecil dan pengusaha kerajinan di Kota Padang. Kami memilih mereka karena banyak yang sebenarnya mempunyai produk-produk yang bagus, tapi belum terlalu paham cara memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan promosi atau jualan online. Nah, kami juga menentukan kriterianya. Yang pertama itu ada pelaku UMKM yang sudah punya usaha aktif minimal sekitaran 6 bulan. Yang kedua, mereka yang belum aktif memakai media sosial atau e-commerce, jadi masih butuh bimbingan digital. Nah, yang terakhir itu mereka yang bersedia ikut pelatihan dan sesi musyawarah bareng kami supaya bisa belajar bareng dan saling berbagi pengalaman. Nah, yang terakhir itu untuk metode pendekatan. Di sini kami memakai 3 cara utama. Yang pertama itu ada partisipatif dan kolaboratif. Nah, di sini mahasiswa dan pelaku UMKM itu menjadi subjek aktif sejak awal perencanaan hingga evaluasi. Nah, semuanya itu terlibat langsung, bukan cuma jadi peserta pasif saja. Nah, untuk yang kedua itu ada edukatif dan reflektif. Ini seperti pelatihan teknis seperti cara promosi online atau bikin akun bisnis yang dikombinasikan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama musyawarah, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Nah, untuk yang ketiga itu ada project based learning, di mana kami langsung terjun ke lapangan untuk menerapkan teori Pancasila lewat kegiatan nyata dan musyawarah bareng UMKM sendiri. Nah, tujuannya itu supaya pelaku UMKM semakin paham akan digital, tumbuh semangat gotong royong, dan terbentuk komunitas digital yang berkelanjutan. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai proposal project yang berjudul Penerapan Nilai Musyawarah Pancasila dalam Penguatan Literasi Digital untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM di Kota Padang. Di mana melalui kegiatan ini kami berharap nilai-nilai Pancasila itu dapat diterapkan secara nyata dalam pengembangan UMKM, khususnya dalam peningkatan literasi digital. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.